padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR dan renungan bersama saya Suster Maria Magda PRR yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, kita siapkan hati dan batin kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Vini Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas anugerah iman yang kami miliki, yang menjamin keselamatan hidup kami. Kami telah menerima urapan Roh Kudus-Mu di awal hari baru ini. Semoga kami pada hari ini berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang membawa kami kepada keselamatan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, masihkah kita ingat dengan sebuah film tentang cemara keluarga? Nah, di dalam film itu lagu yang diangkat atau theme songnya itu tentang harta yang paling berharga adalah keluarga, dan seterusnya. Nah, lagu yang sangat menarik, harta yang paling berharga adalah keluarga. Berarti ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, di situ adalah harta terindah kita, harta yang paling berharga. Maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh Yesus dalam sabdanya hari ini yang kita dengarkan tadi. Pada ayat yang terakhir perikop dari Injil Matius, Yesus mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Maka jika harta kita adalah uang, harta kita adalah mobil mewah, harta kita adalah jabatan, pangkat yang tinggi, maka di situ juga hati kita berada. Karena tidak mungkin kita menginginkan harta yang berlimpah-limpah lalu kita merasa biasa-biasa saja. Itu tidak mungkin. Sebagai seorang manusia, tentu kita mengejar harta duniawi. Tidak salah, memang tidak salah untuk kita mengejar harta duniawi, tetapi jangan sampai kita lupa untuk mengejar harta surgawi. Karena harta duniawi, misalkan mobil mewah, handphone, iPhone, atau apapun sejenisnya yang mereknya yang sangat mahal, rumah bertingkat-tingkat, uang yang bertimbun-timbun di bank, itu hanya sesaat. Uang bisa saja habis dalam waktu sekejap ketika kita jatuh sakit atau kita sedang dilanda dengan sesuatu hal, maka uang itu akan lenyap. HP misalkan, HP bisa saja suatu saat bisa jatuh atau bisa rusak, selesai. Mobil bisa rusak dan habis juga. Tetapi harta surgawi, kasih, kedamaian, cinta kasih, pengorbanan, saling kepedulian kita terhadap sesama, itu tidak akan pernah dirampas orang. Sekalipun pencuri, dia tidak bisa mencurinya. Beda dengan harta dunia. HP, mobil, uang bisa saja dicuri orang ketika kita lengah, kan bisa diambil orang. Tetapi harta surgawi seperti kedamaian, kasih, pengampunan, kebahagiaan tadi, itu Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, itu tidak bisa diambil oleh orang lain. Sekalipun misalkan si A, dia membenci saya mungkin karena saya itu selalu menjadi pribadi yang bahagia, pribadi yang selalu membawa damai untuk saya, tetapi dia tidak bisa merebut itu dari saya karena itu adalah harta saya. Nah, Bapak Ibu, itu yang diharapkan oleh Tuhan, itu yang diinginkan oleh Tuhan dari sabdanya hari ini. Jangan sampai kita berlomba-lomba, kita bekerja untuk mengejar kekayaan duniawi, tetapi kita lupa bahwa saya harus mengejar harta surgawi, yang itu menjadi bekal saya di akhirat nanti. Hanya saja terkadang kita lupa, kita berlomba-lomba. Orang lain sudah lebih dulu di sana, kita yang dari sini kita berlomba-lomba untuk mendahului dia dan mendapatkan apa yang kita harapkan. Misalkan orang menonton bola, sekarang misalkan Indonesia lawan Laos atau Vietnam atau misalkan pertandingan bola kaki antara Indonesia dan negara lain, itu jadwalnya bisa saja jam 2 atau jam 3 subuh. Dan orang yang dia betul-betul mencintai negaranya, misalkan dia mendukung Indonesia atau negara sebelahnya, apapun yang terjadi, dia mau tidur mau larut malam atau tidur awal, jam 2 atau jam 3, dia pasti bangun untuk nonton bola. Dan apa yang terjadi? Dia senang karena dia bisa menyaksikan pertandingan itu. Tetapi setelah itu mungkin saja dia kurang darah, dia kelelahan, kurang tidur, dan terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan.
Itu Bapak Ibu Saudara dan Saudari, kita manusia sangat mudah untuk mengejar harta yang duniawi. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, pasti segala cara, segala hal jitu kita pakai untuk mendapatkan itu. Tetapi apakah iya kita pernah berlomba-lomba untuk mengejar harta surgawi? Kita berlomba-lomba untuk menciptakan kedamaian, menciptakan suasana yang harmonis, lingkungan keluarga yang baik, yang saling mengampuni satu sama lain. Kita menjadi pribadi, menjadi orang yang senantiasa disenangi oleh sesama karena kita selalu membawa sukacita Allah. Apakah kita berlomba-lomba untuk itu? Maka mari Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih, di akhir permenungan ini saya mengajak kita untuk kembali pada diri. Kita kembali melihat sejauh mana, apakah selama ini saya menjadi pribadi yang berjuang, yang berlomba-lomba untuk mengejar harta duniawi dan saya melupakan harta surgawi, ataukah sebaliknya? Jika kita masih menemui diri menjadi seseorang yang masih terus-menerus mencari dan mengejar harta surgawi, harta duniawi, maksudnya mari kita diajak untuk perlahan-lahan untuk mencoba mengejar harta surgawi, harta yang tidak akan pernah karat, yang tidak akan pernah dirampas orang dan dicuri oleh seorang pencuri sekalipun. Semoga Tuhan memampukan kita sekalian untuk mengejar harta surgawi itu. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang sedang sakit, ya Tuhan tabib ilahi, kami mohon rahmat belas kasihan dan kerahiman-Mu. Berkenanlah menjamah dan melenyapkan segala penyakit yang diderita oleh umat-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan pulih dari segala sakit mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para katekis, ya Tuhan Gembala yang baik, berkenanlah mengaruniakan kuasa Roh Kudus-Mu kepada para petugas pastoral, agar mereka dapat mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang yang menantikan keselamatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berada di tempat-tempat terpencil, ya Tuhan yang Maha Baik, kunjungilah dan berkatilah umat-Mu yang berada di tempat-tempat yang terpencil, mereka yang kurang mendapat perhatian dari para petugas pastoral. Semoga mereka tetap mengimani Engkau. Anugerahkanlah kekuatan iman kepada mereka, agar dalam keadaan apapun mereka tetap mengandalkan Engkau dalam hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, ya Tuhan, anugerahkanlah roh kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, agar mereka mampu menghadapi dan mengatasi segala permasalahan yang terjadi di dalam tanah air ini, dan semoga keadilan dan hukum semakin ditegakkan di negara kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Mari kita mohon berkat Tuhan dari tangan imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan, keluarga Anda masing-masing, pendidikan anak-anak di bangku sekolah maupun di bangku kuliah, orang-orang yang selalu kita doakan dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa di doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus,